Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk pada sirah nabawiyah itu sendiri, perlu kita tahu manfaat ketika kita mempelajari sirah nabawiyah itu sendiri. Tujuannya agar kita termotivasi untuk mempelajarinya. Ya, dengan kita tahu manfaatnya, maka kita akan termotivasi untuk mempelajarinya. Di dalam banyak referensi, ada beberapa manfaat yang kita dapat ambil ketika kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal pribadi Nabi Muhammad, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bukan sekedar kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian keluar hukum halal, haram, mubah, makruh dan sebagainya. Tidak sekedar itu. Meskipun memang ya penting untuk kita pelajari apa-apa saja yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan hukum apa yang keluar dari hadis tersebut, namun ya hal yang tidak kalah penting untuk kita juga perlu tahu adalah sirah perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Dan memang sirah ini tidak dapat kita pisahkan dari syariat Islam, dari hadis dan Quran. Jika kita boleh mengibaratkan, maka Islam ini ibarat sebuah buah. Ada satu buah, isinya adalah Al-Quran dan Sunnah, maka kulitnya kita bisa sebut sebagai sirah nabawiyah. Ya, jadi memang tidak bisa dipisahkan. Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman agama Islam, dan caranya bagaimana kita menjalankan Quran dan Sunnah, kita harus melihat sirah nabawiyah. Bagaimana Rasulullah SAW mengaplikasikan syariat ini, bagaimana beliau menjalankan syariat, menjalankan Al-Quran, menjalankan Islam sebagaimana yang Allah perintahkan. Dengan mengenal sirah nabawiyah, maka insya Allah kita akan tahu bagaimana cara berislam yang benar, bagaimana cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau berdagang, bagaimana berdagang yang benar, bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat dan sebagainya. Maka sirah nabawiyah adalah kulitnya Islam. Ya, isinya adalah Quran dan Sunnah. Cara mengaplikasikan Quran dan Sunnah ini, maka kita perlu mempelajari sirah nabawiyah. Dengan mempelajari sirah nabawiyah, maka kita tahu bagaimana Rasulullah SAW menjalankan hukum-hukum Islam ketika beliau hidup. Maka mengenal pribadi Nabi SAW, kita dapat membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama, kita mengenal Nabi SAW mulai dari beliau lahir hingga beliau menjadi Nabi, diutus atau diangkat menjadi Nabi sekaligus Rasul terakhir dari umat yang akhir zaman. Bagaimana beliau, bagaimana keadaan keluarga beliau, siapa ayah dan ibunya, ya kita perlu tahu. Dan bagaimana keadaan beliau dari lahir, masa remajanya, hidup diasuh oleh kakeknya, pamannya, ya, dan seterusnya, agar kita tahu bahwa Nabi SAW juga manusia biasa yang sama seperti kita, yang beliau juga mengalami kesedihan, mengalami kebahagiaan, mengalami kesusahan, perlu bersosialisasi dengan orang lain,
dan seterusnya. Makanya ya hikmahnya adalah agar kita betul-betul menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh di dalam berislam, karena beliau adalah manusia biasa yang sama dengan kita. Iya. Kemudian fase setelah 40 tahun, di usia 40 tahun beliau mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, insyaallah di dalam sirah juga kita akan tahu ya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendapatkan wahyu pertama surah Al-Alaq, Iqra ya. Bagaimana kondisi Rasulullah SAW dan orang-orang sekitarnya ketika wahyu pertama turun. Maka inilah gunanya kita mempelajari sirah, mengenal pribadi dan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah beliau menjadi seorang Rasul, maka kita akan mempelajari bagaimana beliau berdakwah, bagaimana kita bisa memahami susahnya, lelahnya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita para dai tentang tahapan-tahapan yang Rasulullah SAW lalui di masa beliau berdakwah, di masa dakwah di Mekah ya. Karena di dalam sirah Nabawiyah disebutkan bahwa Nabi SAW berdakwah secara bertahap ya, dan tahapan-tahapan ini kita tidak dapatkan kecuali kita mempelajari sirah Nabawiyah. Beliau berdakwah kepada keluarganya, kepada istrinya, bagaimana beliau menghadapi hujatan, cacian, yang awalnya beliau disebut Al-Amin ketika belum menjadi nabi, namun ketika beliau menjadi rasul, beliau justru dituduh sebagai pendusta dan penyihir ya. Maka ya, ini kita perlu pelajari bagaimana sepak terjang perjalanan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa awal-awal kenabian. Kemudian kita juga patut pelajari di dakwah selanjutnya, yaitu di sisa 10 tahun hidupnya yang selanjutnya yang berada di Madinah, ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil berdakwah selama 23 tahun, yang sisanya 10 tahun di Madinah ya. Ketika di Mekah beliau hanya berhasil mengumpulkan sekitar 100-an orang dari banyaknya orang di Mekah pada saat itu, namun yang masuk Islam hanya beberapa saja. Kemudian di fase yang ketiga adalah fase ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dan mendirikan kota Islam atau negeri Islam di Madinah Al-Munawwarah. Di sini juga kita ya, banyak sekali pelajaran yang perlu kita ambil. Di antaranya pelajaran yang penting adalah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan 4 golongan manusia yang ada di Madinah. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu ya hidup di Madinah bukan hanya bersama dengan orang-orang Islam saja. Di sana kita kenal dengan ada umat Yahudi, orang-orang Yahudi yang kita kenal ada 3 suku ya, Yahudi yang sangat terkenal, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan ya Bani Quraidah. Ya, mereka adalah orang-orang Yahudi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersosialisasi dengan beliau, berinteraksi. Ya, ingat ada kisah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah kepada seorang anak Yahudi agar mengajak dia masuk Islam. Kemudian anak itu pun meninggal dalam keadaan Islam. Ini artinya
interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dengan orang non Muslim. Ya, begitu pula dengan kisah orang Yahudi yang lainnya. Dan juga ada bagaimana perlakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Yahudi yang berkhianat sehingga diusir dari Madinah dan seterusnya. Ada banyak kisah di dalam Sirah Nabawiyah yang insya Allah kita akan mudah-mudahan ada kesempatan untuk membahas kisah atau cerita di dalam Sirah Nabawiyah tersebut. Kemudian selain orang Yahudi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berinteraksi dengan orang-orang usatul mukminin. Ya. Ada orang-orang ahli maksiat. Ya. Dan ini juga kita belajar bahwa bagaimanapun kondisi umat Islam yang sudah sempurna, misalnya di dalam sebuah perkumpulan, di dalam sebuah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang muslim, yang bertakwa, peraturannya sudah ditegakkan, peraturan syariat Islam, namun ada saja orang-orang yang tetap bermaksiat. Buktinya di zaman Rasulullah SAW masih ada banyak bahkan contoh-contoh beberapa orang-orang yang Islam namun masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah tentang wanita yang dirajam. Ada kisah tentang wanita yang meminta keringanan agar tidak dijalankan hukum potong tangan, yang kita kenal dengan kisah Fatimah, yang Rasulullah SAW bersabda, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Saking tegasnya beliau menceritakan tentang seorang wanita terhormat, karena beliau terhormat kemudian meminta keringanan agar tidak dijatuhi hukuman syariat. Maka Rasulullah SAW langsung bersabda, seandainya anakku sendiri yang bernama Fatimah binti Muhammad, anakku sendiri Fatimah, yang aku mendapati dia mencuri, maka akulah sendiri yang akan memotong tangannya. Maka beliau membangun komunitas muslim, namun tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin pada saat itu yang masih bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa memungkiri bahwa ada saja orang-orang yang bermaksiat di sekitar kita. Kemudian ada orang-orang munafiqin, ada orang-orang munafiqin di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti ada pembongkaran kedok ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal. Maka kaum muslimin pada saat itu mengetahui siapa saja orang-orang munafikin di sekitar mereka, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda-tandanya. Dan pimpinan orang-orang munafikin ini bernama Abdullah bin Abi Salul. Coba perhatikan. Lagi-lagi ada pelajaran di dalamnya, bahwa kalau di zaman kita ada orang muslim yang mengaku Islam, yang bernama Muhammad, Abdullah dan lain sebagainya, nama-nama Islam, namun justru menyerang umat Islam atau membenci syariat Islam, maka itu sangat wajar. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, pemimpin munafikin bernama Abdullah. Kita tahu bahwa Abdullah adalah nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis sahih. Abdullah dan Abdurrahman. Namun, ternyata pemimpin kaum munafikin ini bernama Abdullah. Maka jangan heran, ada saja orang-orang Islam di zaman kita ini memiliki identitas Islam,
namun perlakuannya terhadap Islam sangat jauh dari Islam itu sendiri. Ya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berinteraksi dengan mereka semua, orang kafir, orang ahlul maksiat, dan orang-orang munafik. Dan yang terakhir adalah orang-orang beriman. Ya. Dan inilah yang mendominasi di kehidupan Rasulullah SAW, dan inilah juga yang menjadikan mendukung bagaimana syariat itu ditegakkan dan meminimalisir berkembangnya kemaksiatan dan kekufuran, karena ada orang-orang beriman yang istiqomah, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul menjaga keimanannya. Maka mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengetahui hadis dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengerjakannya karena keluar hukum, akan tetapi kita juga perlu mengenal beliau, mengenal bagaimana beliau tumbuh, bagaimana beliau berinteraksi, bagaimana beliau bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, banyak sekali pelajaran agar kita dapat mencontohi beliau. Dan memang ya, salah satu tuntunan Islam ini adalah dengan mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah itu ada sunnah qauliyah dan ada sunnah interaksi Nabi, atau sunnah yang diambil dari tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tanpa ada perkataan. Maka mempelajari sirah nabawiyah juga termasuk salah satu anjuran agar kita mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam sirah nabawiyah kita tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau menjalani kehidupannya sebelum menjadi nabi dan setelah beliau menjadi nabi dan berdakwah hingga beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Maka manfaat yang pertama adalah dengan mempelajari sirah kita lebih mengenal nabi kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukron. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.